Aziz kan mesti itu kalau gimana cerita itu imami tahajud pas itu semua jawab amin. Di keplang foto sama Pak Yusuf Hasim itu. Dan perjalanan Madrasatul Quran dulu kalau menghafal Al-Quran diuji lulus sama Yai Idris itu kan di jatah makannya itu ya, jatah setiap tahun ya dikasih sarung, baju, kopiah itu sama Yai Idris itu. Nah, saya usahakan Fatihah ke Almarhumlah Yai Idris agar nyambung bisa dikasih kelangsungan rezeki, bisa mencukupi kebutuhan untuk tahfidzul Quran ini. Kemudian kita menggunakan daun tasalsul ziyadah, terus kemudian selesai baru mengulang. Ini kita kalau memang Allah itu memberikan kecerdasan, maka ya cepat khatam dan cepat pinter. Kalau ternyata itu otaknya itu dedel, itu dapat bungone mandi. Nah, dulu kan ada Pak Munib GCP Abdul, kalau datang ke Madrasatul Quran minta Fatihahnya santri agar proyeknya itu berjalan sesuai dengan harapan. Nah, kalau dulu kan ada overhead nih, sekarang kan harus nol, nggak ada overhead. Nah, kalau pekerjaan selesai dengan baik, maka overhead itu bagiannya santri. Sehingga Madrasatul Quran itu beli sawah sampai Datirjo habis dibeli semuanya itu. Nah, barokai tahajud menggunakan makro katam itu, daur tasalsul itu. Dan saking kepinginnya Pak, dulu panggilkan buatan Pak Yainya, Pak Yusuf ya. Pak Yusuf itu saking kepinginnya santri Yusuf Masyar. Panggilannya itu nggak ada panggilan kiai, Pak Yusuf, Yusuf Hasim, Pak Yusuf Masyar itu. Semuanya itu Pak. Lah ada Pak Mat itu, ada Pak Mat Ceret, ada Pak Mat. Saking banyaknya Pak Mat itu ya. Nah, karena dari saking kepinginnya Pak Yusuf itu agar terlaksana dengan baik, maka sehabis tahajud dikasih kopi dan roti itu, sehingga menjadi bahasa guyonan entah apa itu, mesti santri-santri kufat itu usolli sunatar roti rokataini lillahi ta'ala itu. Nah, kalau kemis akan malam Jumat jam segini sudah menjadi bahasa-bahasa bisik-bisik. Usolli sunatan nasi bungkusani rokataini lillahi ta'ala itu kan. Nah, dulu itu seperti itu. Nah, kenapa kita mengambil ada muraqabah membaca bersama-sama? Dulu itu Pak Yai diajarkan suruh menirukan. Kemudian setelah dinyatakan betul bacaannya baru disetorkan ke badal-badal. Itu dulu saya ingat diajarkan oleh Pak Edi Sahrawardi. Kakak saya itu sangat gandrung dengan Pak Edi Sahrawardi. Diberi nama ini Mahmud Sahrawardi. Mesti dulu itu kan semuanya hafalan itu. Ilmu hadis diroya, ilmun yu'rafu bi ahwalus sanati wal matni wa kaifiyatit tahammuli wal ada wa sifatir rijal, itu harus hafal. Hadis ahad, hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur dan lain sebagainya. Itu harus hafal. Alhamdulillah saya meskipun tidak cerdas masih ingat dulu itu. Kalau Pak Manan kan mengajarkan ilmu balaghah. Wa fasohatul kalami kan gitu ya. Ya, jadi kita menciptakan bisa karena biasa. Kalau tadi yang saya sampaikan untuk bisa diamalkan ya monggo, saya ijazahkan. Wong itu kiai yang datang ke sini mengijazahkan itu karena kasihan kepada saya dan karena gerakan-gerakan orang apa itu yang modus takwid kemudian dibelokkan menjadi paham Wahabi, Salafi apa itu, kiai-kiai itu mendorong kepada saya kalau kita tidak bergerak ya kita tidak
berkewajiban. Oleh karena itu kiai-kiai itu dalam memotivasi kami ya ngasih ijazah, ya mencarikan terobosan-terobosan rezeki gitu ya. Kita semuanya itu mengambil referensi yang terutama dari Tebu Ireng, adapun pendukung-pendukung sanatnya itu kita ambil dari berbagai pondok-pondok dan semuanya itu mesti sambung ke Tebu Ireng semuanya. Seperti Sumber Pasir, Yai Sadili Mogdor, kan ke Yai Munawar, kan sambung ke Tebu Ireng juga. Yai Mujahid kan ke Rejoso, sambung ke Tebu Ireng juga. Semuanya itu dan As-Sayyid Hamid Al-Habsi kan guru ke Sampang, siapa itu? Yai Said bin. Nah, itu juga kan ya ke Tebu Ireng juga semuanya. Dulu ada yang namanya Pak Liknya mak saya itu, misanan dengan nenek saya namanya Nur Salim, rumahnya Celeng, itu satu kelas dengan Pak Wahid. Itu Allah, karena beliau itu yang ikut makmum tahajudnya Mbah Hasim, Allah mengkaruniakan itu bisa bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Jepang, sehingga ketika ada ujian landrat itu dia menjadi hakim itu. Kemudian setelah zaman kemerdekaan memilih menjadi kepala KUA itu namanya. Lah itu setiap santri Tebu Ireng yang datang ke sana dikasih ijazah ilmu laduni, sembayang sadurunge subuh maca Quran. Nek iso maca Quran nang jerone sembayang gitu. Lah pada waktu itu termasuk muridnya Mbah itu Marsam, Saifuddin Ghozi, akhirnya itu diiseni apa itu pirnya mobil. Kalau sepak bola itu kan tidak mencari bola itu, yang dicari gares, sehingga kalau habis bal-balan berurusan dengan polisi selalu itu. Tapi anehnya kok jadi kiai juga sekarang. Jadi semua kurikulum kita ini mengkiblat pada Madrasatul Quran Tebu Ireng, penekanannya pada fasoha itu ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga apa tadi pertanyaannya? Kegiatan formal ya, kita membangun kerjasama dengan sekolahan-sekolahan. Kita Madrasatul Quran dulu dialokasikan sendiri, diformalkan sendiri, maka membuat sekolahan sendiri, membuat beliau yang tahu karena pelaku sejarahnya sampai Pak Suwata dipecat jadi kepala sekolah itu. Lah kalau ini sudah karena beliau yang tahu perjalanannya, jadi ya tinggal saya hanya memantapkan itu aja. Saya kembalikan beliau pelaku sejarahnya itu ya. Nah, karena santri-santri yang hafal Quran itu sejak zaman Mbah Hasim sampai Yai Idris sampai itu kan diistimewakan, sehingga menjadi kecemburuan sosial bagi yang lain, seperti coretan-coretan pakai areng itu di dinding-dinding itu. Kalau mandi menimba air kecuali kupat, kan ngoten dulu kan. Nah, terus ada lagi kalau mau makan liwet kecuali kupat, itu kan apa itu cemburu sosial, protes-protes yang terjadi di Tebu Ireng, sehingga kupat itu semula kan di atas jeding kamarnya beliau, di atas jeding, pindah ke komplek P, terus pindah ke dalamnya Gus Dur, kemudian pindah ke timur jalan rumahnya Yai Baidowi yang bersebelahan dengan Pak Mat Ceret itu. Lah perjalanannya seperti itu, jadi mengambil spesial sendiri. Madrasatul Quran dulu unit ke-14 nih di Tebu Ireng, kan setelah SMP SMA Wahid Hasim itu baru Madrasatul Quran. Lah kedudukan Pak Yusuf Mazhar itu kepala sekolah. Jadi kalau diceritai dulu itu yang hafal Quran terus khatam yang saya itu kan gimana ya caranya, saya gali informasi itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini kami menyusun sendiri
kurikulum sekolahan yang murni hamalatul Quran. Jadi jam-jam murokobah itu kita masukkan di kurikulum, kemudian duha itu juga kita masukkan di kurikulum. Tim ada apa itu silabinya WA WA nanti dikasihkan. Oke. Nah, itu kita